Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai usaha kami yang bernama Ryoga. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang usaha. Pada awal tahun 2021 sampai 2022, di SMKN 3 Depok pada angkatan ke-10, kegiatan belajar mengajar seluruh jurusan masih bertempatan di Ganesha selama 1 tahun lamanya. Oleh karena itu, jajanan di Ganesha telah menempati posisi tertinggi di dalam hati para siswa karena murah dan juga enak. Sehubungan dengan adanya perpindahan kegiatan belajar mengajar, hampir seluruh jurusan di Kalimulya menjadikan para siswa keberatan dengan mahalnya jajanan di kantin. Mahalnya harga makanan di kantin Kalimulya membuat para siswa merindukan beberapa jajanan di Ganesha, salah satunya adalah risol mayo. Maka dari itu, alasan kami menjual produk ini adalah untuk mengobati rasa rindu yang mendalam pada risol mayo Ganesha. Yang kedua ada deskripsi produk. Sesuai namanya, risol mayo ini diisi dengan saus mayones dan saus cabai, ditambah dengan bahan lainnya seperti sosis dan telur. Untuk bagian luarnya, risol mayo biasanya dibungkus dengan tepung panir atau tepung roti. Dengan harga yang murah, Ryoga memiliki isian yang banyak dan tentu saja dengan rasa yang enak. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu harga yang murah, rasa yang enak, isian banyak. Yang kedua ada weakness, yaitu tidak tahan lama, produk mudah ditiru. Yang ketiga ada opportunities, yaitu banyaknya pencinta risol mayo Ganesha dan belum ada yang menjual risol mayo di Kalimulya. Selanjutnya yang keempat ada treats, yaitu pesaing menjual produk cemilan sejenis, contohnya ada gorengan. Yang kedua adanya makanan berat yang lebih mengenyangkan, yaitu nasi uduk. Selanjutnya ada analisis 5W2HIB. Yang pertama ada what. Produk yang kami tawarkan adalah risol mayo dengan merek Ryoga. Yang kedua ada wo. Yang melakukan usaha adalah kelompok 312 PSY2. Yang ketiga ada where. Lokasi usaha yang akan kami jadikan tempat berjualan adalah SMKN 3 Depok, Gedung A yang beralamat di Jalan Haji Tabroni nomor 74, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Yang keempat ada when. Kami akan memulai usaha ini pada tanggal yang ditentukan. Yang kelima ada why. Alasan kami memilih menjual produk ini adalah untuk mengobati kerinduan siswa-siswi SMKN 3 Depok yang bersekolah di Kalimulya terhadap risol mayo Ganesha. Yang keenam ada how. Kami memiliki strategi promosi dengan penawaran yang apabila membeli 2 akan lebih murah dibandingkan membeli 1. Yang ketujuh ada how much. Jika membeli 1 seharga 3.000 dan jika membeli 2 adalah 5.000. Yang kedelapan ada impact. Dampak positif yang dapat produk kami berikan adalah mengobati kerinduan pada risol mayo Ganesha dan memberikan rasa kenyang serta memberi kepuasan rasa. Yang ke-9 ada benefit. Manfaat yang dapat kami berikan kepada investor atau pemodal adalah mendapatkan bagi hasil 80/20 dan mendapatkan resiko yang kecil. Nah, selanjutnya adalah BEP. BEP itu apa sih? BEP adalah singkatan dari Break Even Point. Break Even Point adalah kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga berada di titik impas, yakni tidak untung dan tidak rugi. Untuk rumus BEP yakni P kali Q dikurang TVC ditambah buka kurung Q dikali AVC sama dengan 0. P adalah price atau harga, Q adalah quantity atau kuantitas, TVC adalah total biaya tetap, dan AVC adalah rata-rata biaya variabel. Sehingga penerapan BEP pada usaha kami adalah sebagai berikut. Biaya tetap pada usaha kami sebesar 10.000 dan biaya variabelnya adalah 2.000 per unit, serta harga jualnya adalah 2.500 per unit. Rumus BEP, P kali Q dikurang TVC ditambah Q dikali AVC sama dengan 0. 2.500 Q dikurang 10.000 ditambah 2.000 Q sama dengan 0. 2.500 Q dikurang 2.000 Q sama dengan 10.000. 500 Q sama dengan 10.000. Q sama dengan 10.000 per 500. Q sama dengan 20 unit. Sehingga titik untuk mendapatkan BEP adalah dengan menjual sebanyak 20 unit. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Keuntungan bersih dalam satu unit penjualan adalah
Profit sama dengan price dikurang cost. 2.500 dikurang 2.000 sama dengan 500 per unit. Untuk mendapatkan titik impas minimal penjualan 20 unit. Target penjualan per hari adalah 40 unit dengan rincian biaya sebagai berikut. Quantity dikali cost per unit sama dengan 40 dikali 2.000 yang hasilnya 80.000, sehingga modal yang dibutuhkan dari investor sebesar 80.000 dengan rincian laba sebagai berikut. Total revenue dikurang total cost sama dengan 40 dikali 2.500 dikurang 40 dikali 2.000 sama dengan 100.000 dikurang 80.000 yang hasilnya 20.000, sehingga kami dapat mengembalikan modal investor dalam jangka waktu 4 hari penjualan. Selanjutnya adalah investor dan bagi hasil. Investor yang bersedia memberikan dananya pada usaha kami adalah Tuan Danny Pedersen yang berasal dari Denmark. Total laba selama penjualan 10 hari adalah sebagai berikut. Total revenue dikurang total cost. 40 dikali 2.500 dikurang 40 dikali 2.000 sama dengan 100.000 dikurang 80.000 sama dengan 20.000 per hari. Lalu 20.000 dikali 10 hari penjualan yang hasilnya adalah 200.000. Ini merupakan laba bersih penjualan selama 10 hari. Kami dan investor sepakat dengan bagi hasil 80 banding 20, sehingga kami dapat mengembalikan uang investor dengan rincian sebagai berikut. Modal sebesar 80.000 dan bagi hasil 80 banding 20. 80 untuk kami dan 20 untuk investor yang perhitungannya 20 per 100 dikali 200.000 sama dengan 40.000, sehingga total yang didapatkan adalah 120.000.